ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dari bekal penting di bulan yang agung ini, dan ini termasuk wasiat-wasiat pokok yang patut kita ingat sebagai bekal kita dalam kehidupan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kita melihat keindahan Islam dalam makna sebagai ummatan wasata, sebagai umat yang pertengahan dalam sikap keadilan, sikap pertengahan, tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak pula menyepelekan. Ciri umat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Ja'ala di dalam ayat itu ada dua makna. Karena kata al-ja'al itu mirip dengan 13 kata yang lain yang maknanya itu disebut oleh para ulama terbagi dua. Bisa bermakna yang pertama al-kauni, al-qadari, bermakna sesuatu yang sudah ditetapkan, ditakdirkan. Dan makna yang kedua bermakna ad-dini asy-syar'i, hal yang merupakan perintah agama, ketentuan di dalam agama. Jadi di atas dua makna kalau diartikan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, diartikan ke mana kauni qadari, artinya Allah memang sudah menetapkan agama ini, sudah ditakdirkan, dan sudah tidak ada perubahan di dalam agama, bahwa agama ini adalah agama yang pertengahan. Dan di atas makna yang kedua, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, di atas makna dini syar'i, hal yang terkait dengan agama dan perintah, maka diterjemahkan makna ayat, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai orang-orang yang pertengahan. Siapa saja yang masuk di dalam Islam ini dengan benar, maka dia pasti akan memiliki sikap pertengahan, terdiri untuk berada di atas sikap pertengahan, tidak ekstrim dan tidak menyepelekan. Iya. Dan ini kalau kita pahami makna ayat dengan benar, dengan penafsirannya di kalangan para ulama, maka tampaklah beberapa poin kesimpulan. Yang pertama, bahwa umat Islam ini itu dipilihkan oleh Allah menjadi umat pertengahan. Pertengahan di tengah umat-umat. Dan yang paling tengah jalannya. Kemudian yang kedua, sikap pertengahan itu bukan ukurannya dengan akal, atau ukurannya dengan perkiraan sendiri, selera sendiri, tapi sikap pertengahan itu dengan menapaki agama. Siapa yang berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah, masuk kepada syariat Allah dan Rasulnya, maka dia pasti akan pertengahan dan seimbang. Nah, itulah pendidikan-pendidikan di bulan Ramadan ini. Kita di bulan Ramadan ini diikat dengan berbagai syariat. Iya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di hari-hari kehidupannya beliau kadang berpuasa sampai disangka bahwa beliau ini setiap hari puasa. Tapi kadang beliau tidak berpuasa sampai disangka bahwa ini Rasulullah tidak pernah berpuasa. Nah, ini penjagaan terhadap keseimbangan. Karena itu Nabi sebutkan puasa yang paling afdal puasanya Nabi Daud. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Adapun puasa setiap hari itu tidak dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dari sudut kesimpulan boleh atau tidak dianjurkan, sunnah atau tidak, itu ada silang pendapat di tengah para ulama.
Tapi yang disepakati bahwa tidak ada puasa yang lebih afdal dari puasa Nabi Daud. Sehari berpuasa dan sehari berbuka. Demikian pula pada saat seorang itu membelanjakan harta, itu dididik untuk pertengahan. Dididik untuk pertengahan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang apabila dia membelanjakan hartanya tidak berlebihan, tidak pula dia menahan. Tidak pula dia menahan. Tapi mereka berada tengah-tengah di antara dua hal. Dan ini terlihat ya pada pendidikan puasa ini. Ya kita itu ada waktu kita menahan, tidak makan, tidak minum. Dan ada waktu di sahur, di berbuka, kita makan dan minum. Ya. Maka diberikan porsi masing-masing, ada waktu menahan, ada waktu mengeluarkan, agar supaya menjadi pembelajaran sikap pertengahan dan keseimbangan di dalam kehidupan. Bahkan di dalam berdoa, kita dilarang melampaui batas. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan merendah diri dan dengan suara yang lirih, suara yang merendah. Sungguhnya Allah tidak menyenangi orang yang melampaui batas. Tidak menyenangi orang yang melampaui batas. Sebagaimana kita juga tidak boleh mengharamkan segala sembarangan, ya, atau tidak membolehkan untuk diri kita hal yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan hal-hal yang baik yang Allah halalkan. Tapi jangan kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas. Maka hal yang melampaui batas itu dicela di dalam agama. Dicela di dalam agama. Karena itu Allah perintah kepada nabinya, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw." Istiqamalah engkau Nabi Muhammad bersama orang-orang yang bertobat bersamamu, dan jangan kalian melampaui batas. Jangan kalian melampaui batas. Maka ini di antara makna-makna yang sangat indah sekali, pendidikan yang sangat besar. Iya, kita di malam hari ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk tidur, di siang hari puasa. Iya, di selain Ramadan ada waktu puasa, ada waktu berbuka. Kemudian dalam kehidupan ini dihalalkan seorang itu untuk menikah. Nah, itu semuanya adalah sikap pertengahan. Makanya ketika datang 3 orang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang ibadah Nabi, kemudian salah seorang di antara mereka akhirnya berkata, "Ya, adapun saya akan sholat 1 malam suntuk setiap hari, tidak akan tidur selama-lamanya." Yang kedua berkata, "Adapun saya akan puasa setiap hari, tidak akan berbuka selama-lamanya." Dan yang ketiga berkata, "Adapun saya tidak akan menikah dengan perempuan selama-lamanya." Maka begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya, diberitahukan kepada beliau tentang hal tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Kemudian beliau naik ke atas mimbar. Ini menunjukkan pentingnya perkara ini di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naik ke atas mimbar. Lalu beliau katakan, "Ama inni atqakum lillahi wa akhsyakum lah." Ketahuilah saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, dan orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Tetapi saya ini sholat dan saya juga tidur. Aqumu wa anam. Dan di siang hari asumu wa aftir. Ada waktu saya berpuasa, ada waktu saya berbuka. Wa atazawwajun nisa. Dan saya nikah dengan perempuan. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Faman ragiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia tidak termasuk daripada aku. Iya. Maka ini bulan Ramadan, bulan
kita perlu menata diri kita, melatihnya. Kadang seseorang itu perlu di dalam kehidupannya ada tarik ulur antara sesuatu sehingga seimbang sesuatu itu. Dan ukuran keseimbangan sikap pertengahan itu semuanya kembali kepada tuntunan dan menapaki jalan syariat di dalam hal itu. Kapan seorang tepat di atas perintah Allah dan Rasulnya, pasti dia akan berada di atas sikap pertengahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan bulan Ramadan ini sebagai keberkahan untuk kita semua di dalam seluruh makna kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita semua sebagai orang-orang yang beruntung di bulan ini, diampuni dari dosa-dosanya, dicatat sebagai penghuni surganya, dijauhkan dari neraka. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala alam.